Dan jadikan Ramadan ini hakikatnya seolah-olah menjadi Ramadan yang terakhir, agar maksimal kita ngejalanin ibadah kepada Allah. Apalagi tadi Pak Sekda sampaikan, tiap hari di masjid ini setiap OPD dijadwalin untuk tadarus Al-Quran, untuk khatam Al-Quran. Insya Allah kalau Al-Quran sudah menjadi santaran vertikal kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Kabupaten Sumbawa Barat menjadi kabupaten yang terbaik. Amin ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang enggak jawab salam enggak masuk surga. Kok diaminin? Ibu-ibu yang gak jawab salam, saya doain suaminya nikah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin mukarramin yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, Bapak Sekda Kabupaten Sumbawa Barat, yang mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat. Mudah-mudahan beliau selalu istiqomah di dalam menjalankan tugas di kabupaten yang kita cintai ini. Amin. Yang kita hormati Ibu Ketua TBA. Dalam hal ini Ibu Bupati Kabupaten Sumbawa Barat. Mudah-mudahan beliau tetap dalam lindungan Allah, panjang umur dan sukses dalam menjalankan amanah. Amin. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam hal ini abang saya, yang sejak tadi ibu-ibu dan bapak-bapak pasti heran kok bisa mirip ya, karena memang beliau kakak saya. Dan alhamdulillah sampai hari ini beliau tetap sehat walafiat dan beliau sekaligus senior saya. Bapak-bapak para pejabat yang sempat hadir, baik sipil, TNI dan Polri, wabil khusus Bapak Ibu para jamaah, yang mudah-mudahan semuanya tetap dalam lindungan Allah. Amin. Mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan kita semua masuk Ramadan menjadi Ramadan yang terbaik, dan mudah-mudahan Allah nasibkan semuanya ke Makkah dan Madinah untuk berhaji dan umrah. Amin ya Rabbal. Sallallahu ala Muhammad. Ayo semua. Sallallahu ala
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ya Habib salam anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nur anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa anta kasirun ghali anta misbahus subuh ya Nabi salam Allah Allah ya Rasul Allah Allah ya Habib salam Allah Allah salawatullah ya Habibi ya Muhammad ya Rasul khafi ya Habibi ya Muhammad ya Rasul khaini ya Muayyad ya Munajjad ya Imam al-Qiblataini semua sallallahu ala sallallahu alaihi Allahumma salli wa sallim. Bapak Ibu sehat? Pada hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam momentum yang sangat spesial, yaitu dikala kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Pada suatu saat ada seorang laki-laki datang bertamu kepada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Maka laki-laki ini datang dan berkata, "Wahai Imam, aku ini dalam hidup selalu dilanda dengan kesusahan. Dalam hidup aku ini banyak masalah. Masalah kantor, rumah tangga, anak-anak dan sebagainya. Sekarang yang ingin aku tanyakan, wahai Imam,
tolong ajarkan aku ilmu agar hatiku bisa tenang menghadapi semua masalah dalam hidupku. Maka Imam Ibnu Hajar menjawab, wahai anak muda, kalau memang engkau mau tenang dan bahagia, sini, kata beliau. Beliau ambil satu gelas berisi air putih, Pak. Udah gitu dimasukin satu genggam daripada garam, dan diaduk itu air putih yang berisi ke satu genggam garam, diaduk dengan sendok. Dan Imam Ibnu Hajar katakan, coba kamu minum air ini, mungkin bisa mengatasi masalah yang kamu punya. Kira-kira kalau diminum rasanya gimana, Bu? Asin ya? Asin. Ternyata yang namanya imam, yang namanya seorang ulama, didengar oleh dia punya murid, minum ini air oleh si pemuda, ternyata bukan masalahnya hilang, tapi makin tambah pusing. Dengan sebab apa? Air yang diminum terasa pahit. Gimana Imam Ibnu Hajar bisa tenang nggak? Boro-boro bisa tenang, wahai imam, ini malah nambah masalah. Saya makin pusing, sakit kepala karena begitu pahit jadinya. Oh, kalau begitu, kata beliau, ikuti saya. Akhirnya beliau datang, ibu-ibu, ke belakang rumahnya. Di situ ada kebun. Di kebun itu banyak pohon-pohon yang rindang, yang teduh, dan ada satu kolam yang ada di sana. Airnya bersih banget, jernih banget. Dan disitulah Imam Ibnu Hajar mengambil segenggam garam, dimasukin ke satu kolam itu, dan diambil satu gelas air lagi oleh beliau, dikasih minum ke laki-laki ini. Coba kamu minum air ini, gimana rasanya, bisa sama enggak? Pertama, akhirnya diminum air oleh si pemuda bapak. Apa yang dia katakan, wahai imam, ini air rasanya nikmat sekali. Ini air kok rasa sejuk di saya punya badan. Apa bedanya, kata Imam Ibnu Hajar? Wahai anak muda, inilah sesungguhnya batin yang ada pada diri manusia. Karakter masalah yang datang dalam kehidupan kita, baik masalah itu besar ataukah sedang, ataukah masalah itu datang kecil, kuncinya adalah wadah yang membedakan dari masalah itu. Apa wadahnya? Adalah hati kita. Kalau ini hati sudah tenang, sebesar apapun kita punya problem dalam hidup, sebanyak apapun kita punya masalah dalam hidup, insya Allah kita bakal tenang menghadapi masalah kalau hati sudah tenang. Tapi kalau hati kita udah sempit, udah hati sempit, rumah juga sempit, utang juga banyak, udah gitu nyampe rumah istri ngomel-ngomel melulu, anak juga sakit, tagihan juga banyak, hatinya sempit, bisa bahagia enggak, Bu? Bahagia enggak? Itu mah awal kiamat. Kuncinya apa yang membedakan? Adalah wadah yang ada pada diri kita, yaitu hati kita. Mudah-mudahan Allah jadiin kita punya hati menjadi hati yang lembut, amin. Menjadi hati yang selalu bersyukur atas nikmat Allah, amin. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang istiqomah, amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebentar lagi kita mau masuk Ramadan. Apa yang kita persiapkan untuk masuki Ramadan ini? Maka ulama mengatakan, kita sering mengatakan dalam perjalanan hidup ini, manapun kita berjalan, bagaimanapun kondisi kita, seperti Bapak Sekda tadi sampaikan, sebelum masuk Ramadan kita sering ngucapin marhaban ya,
Selamat datang wahai bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang suci, bulan Ramadan. Tapi refleksi daripada marhaban ya Ramadan itu harus mulai kita lakukan hari ini. Apa refleksi daripada makna marhaban ya Ramadan? Ada 5 kata ulama. Yang pertama, al-isti'dadul iman. Refleksi dari marhaban ya Ramadan itu, Bu, yang pertama siapin iman. Siapin iman apa gamis? Iman apa gamis? Ibu-ibu masuk Ramadan nyiapin apa, Bu? Masakan. Apa lagi? Apa? Iman adalah mutiara di dalam hati manusia untuk meyakini Allah yang Maha Esa, Maha Kuasa. Maka disiapin pertama kali Bapak Ibu, kalau kita masuk Ramadan tanpa iman, hancur kita punya puasa. Makanya Rasul katakan, kam min saim laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Berapa banyak, kata Nabi, orang yang puasa tapi nggak dapat pahala apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Dengan sebab apa? Yang puasa hanya jasad tapi hati nggak puasa. Makanya badan puasa tapi mulut gosip terus. Ada nggak? Adanya di mana, Bu? Di sini ada? Oh, nggak ada. Mana mau ngaku ya? Puasa jalan, gosip jalan. Ini yang bingung malaikat, Pak. Malaikat bilang apa? Ini siang hari puasa, pas mau beliau buka puasa, iparnya digosipin terus. Inna lillahi wa inna. Bu, hello. Kalau kita puasa, siapa sih yang ngawasin kita? Kan nggak ada ya. Yang zahir nih, yang ngawasin kita secara langsung dalam hidup ini puasa siapa? Hanya Allah ya. Terus manusia ada nggak yang ngawasin kita puasa? Nggak ada. Bu, kalau kita mau ya, kalau kita lagi capek puasa, diam-diam aja masuk di dapur, rebus mie, sarapan pagi, udah gitu minum teh, keluar dari dapur, lebih kayak orang yang udah puasa. Ngeludah lagi, gitu. Yang tahu siapa? Nggak ada ya. Tapi kenapa kita nggak berani? Kenapa kita ngerasa takut? Kenapa kita ngerasa berat? Karena ini kolbu sudah merasa dipandang oleh Allah dalam puasa kita. Karena hati udah ngerasa dipandangin sama Allah. Makanya kalau kita punya iman, Bu, nggak masalah imam mau panjang ayatnya atau mau cepet ayatnya, mau lambat baca surat nanti waktu tarawehnya, nggak masalah. Karena yang penting hati kita sedang bersama dengan Allah. Terkadang ada, Bu, orang jadi imam sholat taraweh, ayatnya pelan-pelan, udah gitu panjang, makmum di belakang batuk-batuk terus. Ada yang begitu nggak? Ada. Tapi mereka diam tuh di belakang. Iya, nggak peduli mau ayatnya lambat, mau ayatnya cepat, tapi ini kolbu sudah dipandang oleh Allah, dan ini kolbu sudah memandang kepada Allah. Makanya kalau iman ini udah kita siapin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita masuk Ramadan, yang ada adalah rasa syukur kepada Allah.
Alhamdulillah ya Allah, hari ini aku masuk Ramadan ya Rob. Saudaraku udah meninggal, gak bisa menikmati nikmatnya Ramadan. Maka kita bersyukur kepada Allah, jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dalam umur kita. Amin. Dan jadikan Ramadan ini hakikatnya seolah-olah menjadi Ramadan yang terakhir, agar maksimal kita ngejalanin ibadah kepada Allah. Apalagi tadi Pak Sekda sampaikan, tiap hari di masjid ini setiap OPD dijadwalin untuk tadarus Al-Quran, untuk khatam Al-Quran. Insya Allah kalau Al-Quran sudah menjadi santaran vertikal kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Kabupaten Sumbawa Barat menjadi kabupaten yang terbaik. Amin ya Rabbal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula illa billahil. Makanya yang pertama kita siapin iman. Tidak ada satu kesempatan, satu momen dikala Allah menjadikan amal sunnah sama seperti amal wajib kecuali Ramadan. Enggak ada ceritanya Allah ngejadiin orang tidur saja terhitung ibadah kecuali Ramadan. Apalagi ibu-ibu masak. Makanya nanti Ramadan, Bu, ibu-ibu kalau mau masaknya ibadah, masaknya sambil sholawat, sambil sholat. Ya Nabi salam, potong bawang. Ya Rasul salam, lagi nyuci. Ya Habib salam, buat ngulek sambal. Salawatu nyusuin anak. Ya Nabi salam, nyusuin bapak. Bisa sholawat, Bu? Ibu-ibu paling seneng nih. Makanya sholawat nih, biar itu apa yang kita lakuin selama Ramadan, semuanya Allah nilai ibadah. Modal utamanya adalah iman. Makanya kan Rasulullah udah katakan dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang masuk Ramadan, mereka puasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan perhitungan dengan Allah, maka Allah ampuni itu semua dosa yang udah mereka lakuin dalam hidupnya. Amin ya Rabbal. Yang kedua kata ulama, refleksi daripada kalimat marhaban ya Ramadan, yang kedua isti'dadun nafs. Apa, Bu? Isti'dadun nafs, yaitu kita harus mempersiapkan jiwa kita, hati kita, niat kita. Karena Ramadan itu banyak ujiannya. Ramadan itu nanti Bapak Ibu banyak masalahnya. Apalagi menjelang akhir daripada Ramadan. Makanya hati-hati, ini jiwa hati harus kita jaga nanti di bulan Ramadan. Perbanyak doanya. Doanya diperbanyak, Bu. Jangan belanjanya. Perbanyak doa. Tapi ada orang bilang, Pak Ustaz, gimana kita mau banyak doa terus, udah gitu belanja dikasih kurang sama suami.
Ada orang bingung, Bu, dikala masuk Ramadan bingung dia dengan sebab apa belanjaan kurang. Tapi yakin sama Allah, selama kita udah masuk di bulan Ramadan, Allah jadiin tuh itu rizki, Allah kasih kemudahan untuk kita semua. Amin ya Rabbal. Makanya pas dikasih banyak sama suami bilang apa, Dek? Ini belanjamu ya bulan Ramadan. Jatah belanja 1 minggu nggak banyak, Dek. Jatah belanjamu 1 minggu 3 juta rupiah. Seneng nggak, Bu? Jatah belanja seminggu 3 juta, seneng nggak? Tapi pas dikala suami bilang nggak ada apa-apa, Dek, ini jatah belanjamu, Dek, Ramadan. Untuk jatah belanja 2 minggu cuman 200.000 rupiah. Ibu-ibu bilang apa? Alhamdulillah apa ngomel? Bu, hidup ini, Bu, penuh dengan masalah. Makanya perlu bersyukur. Pak, hello. Dikala Allah ngasih kita nikmat, kita perlu syukuri nikmat itu. Allah kasih kita istri kurus, istri langsing. Bapak syukur nggak? Alhamdulillah. Hikmahnya apa, Pak? Kalau Allah kasih kita istri kecil langsing, insya Allah kalau beli gamis nggak terlalu mahal. Ukurannya kecil. Tapi kalau dikala Allah kasih kita istri besar, gendut, kayak dream, bapak-bapak syukur nggak? Syukur. Allah kasih hikmah apa, Bu? Allah kasih bapak-bapak istri plus sprint bed. Alhamdulillah. Bu, kalau ibu dikasih suami nggak punya gigi, suaminya ompong, syukur nggak? Syukur. Kenapa? Orang aja sekarang beli motornya nggak pakai gigi, Bu. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali apa yang telah syukuri apa yang hidup adalah. Tetap jalani hidup, melakukan yang syukuri apa yang hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup, melakukan. Alhamdulillah. Makanya syukurin, perbanyak Tapi Bu, hati-hati kalau suaminya ibu doa nanti bulan Ramadan makbul, Bu. Makanya ibu-ibu harus perhatiin, harus belajar bahasa Arab. Jangan kayak ada teman saya, tuan guru, dia udah bilang sama itu istrinya, ini tuan guru baru pulang haji juga. Ternyata nyampe rumah disambut sama istri, udah gitu masih bau Mekah nih. Oh, wangi Mekahnya masih. Udah gitu udah bilang apa sama istrinya? Tuan guru, istrinya nggak pernah belajar bahasa Arab. Tuan gurunya pintar, dia bilang, Dek, kalau abang nanti lagi doa, kamu aminin yang benar ya. Oh siap Kak. Suaminya bilang, kalau saya nangis doanya, kamu harus nangis aminnya. Siap Kak. Udah gitu ini suami doa, Pak. Dia bilang apa? Allahumma rabbana, amin. Dibilang suami, amin. Abalana, amin, amin. Dibilang istrinya, min azwajina, istri-istri, amin. Masna, amin. Wasulasa, amin. Waruba'a, istrinya bilang amin. Itu dia nggak tahu kalau suaminya doa apa.
Rabbana hablana, ya Allah berikan saya min azwajina, istri-istri, masna 2, wa sulasa 3, wa ruba 4. Istrinya bilang amin. Makanya dengerin, perhatiin, jangan sampai salah yang diaminin. Ibu paham gak, Bu? Ini ada santri bilang, Pak, Allah kan maha penyayang. Iya. Allah kan maha tahu. Iya. Allah kan maha paham maksud kita. Iya. Berarti kalau kita doa nggak perlu panjang. Iya. Kan Allah udah tahu. Iya. Terus kamu doanya gimana? Dia bilang, ya Allah, kau tahu yang ku mau. Al-Fatihah. Innalillah. Gitu doang. Jadi Ramadan, Bu, kata Nabi, salasun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan orang yang gak pernah sama sekali ditolak doanya sama Allah. Mana? Yang pertama, as-shaim hatta yuftir. Doanya orang-orang yang berpuasa hingga mereka berbuka. Makanya selama Ramadan, dari terbit fajar hingga terbenam matahari, perbanyak doa sama Allah. Siapa tahu saat itu semua apa yang kita minta dikabul sama Allah. Amin. Yang kedua, wal musafir hatta yarji'. Doanya orang-orang yang musafir, perjalanan jauh hingga mereka kembali ke rumahnya, diijabah oleh Allah. Dan yang ketiga, wa du'aul mazlum, doa orang-orang terzalimi itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang-orang yang dalam keadaan berpuasa hingga waktu berbuka, itu doa cepat diijabah oleh Allah. Makanya Bapak Ibu kita bersyukur. Yang ketiga, kata ulama, refleksi daripada marhaban ya Ramadan, istidadul ilm. Kita harus mampu siapin kita punya ilmu. Karena apa? Ramadan adalah madrasah. Ramadan adalah sekolah. Ibarat kita punya lembaga pendidikan, ada saat untuk itu sekolah punya ujian nasional. Maka ujian nasional di Ramadan itu nanti pada 10 terakhir di bulan suci Ramadan, dikala Allah menjadikan Ramadan itu pembebasan dari api neraka. Amin ya Rabbal alamin. Ramadan itu ada ujiannya. Akan tetapi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jangan terlalu bingung masalah rizki, masalah urusan. Nanti di bulan puasa Allah jamin kita punya rizki. Amin. Ya Allah, Ramadan itu berkah, Bu. Jam 10 sudah. Lanjut. Cukup? Belum capek? Saya yang capek, Bu. Ya, Ramadan itu rizkinya kita santai saja. Allah bakal tanggung kita punya rizki. Kenapa? Siapa yang memuliakan Ramadan, rizkinya dalam urusan Allah. Yakin, Bu. Makanya Rasulullah kan ajarin, dikala kita masuk Ramadan, ilmu udah kita persiapin. Lihat bagaimana puasanya Nabi, lihat bagaimana tarawihnya Nabi, lihat bagaimana tadarusnya Nabi. Kita lihat dikala baginda Nabi berbuka puasa, yang didahulukan Nabi birruto bin wiron, dengan korma bilangannya ganjil 3 biji. Habis korma air putih, habis air putih sholat maghrib,
habis sholat maghrib baru dilanjutin itu buka puasa. Kalau ibu-ibu gimana? Antem semua. Itu bukan buka, Bu, itu balas dendam. Makanya Ramadan nih Rasulullah ajarin kan, sumu tasihu, berpuasa agar kamu sehat. Ini KSB punya program luar biasa, subhanallah. Tuntas baca Al-Quran. Ya Allah, ini luar biasa. Program yang belum ada sama sekali, ada di semua kabupaten kota di Republik Indonesia. Padahal Rasul udah jelas katakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang baca Al-Quran, kata Nabi, Allah berikan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, yang satu kebaikan digandakan lagi oleh Allah dengan 10 kali lipat. Amin. Kalau Kabupaten Sumbawa Barat sudah tuntas baca Al-Quran, ingat janji Allah, orang-orang yang hidupnya berlandaskan kepada Al-Quran, pemerintah yang model pemerintahannya bersandar kepada Al-Quran, yang apa kata Quran halal dihalalkan, apa kata Quran haram diharamkan, maka Allah janji insya Allah Sumbawa Barat menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Makanya Bapak Ibu kita bersyukur, kita doakan pemerintah kita, pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat, mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah, amin. Mudah-mudahan semuanya diberikan istiqomah oleh Allah, amin. Ya Rabbal Allahul Kafi Rabbunal Wajadanal Kafi Likullin Kafi Kapanal Wa ni'mal Kafi Allahul Rabbunal Wajadanal Kafi Likullin Kafi Ya Rasulullah salamun Ya Rabbi asyani wa daraji apataya jiratala lani ya uhainal judi wal karami Allahul Likullin kafi kapanal kafi wa ni'mal. Ramadan yang ketiga kita butuh persiapan ilmu hingga kita tahu mana puasa yang model puasanya Nabi, mana sedekah sebagaimana sedekahnya Nabi. Besok Ramadan, Bu, sedekahnya yang terbaik adalah sedekah yang gak boleh orang tahu bahwa itu kita punya sedekah. Tapi ada jamaah saya bilang gini, Pak, saya mau sedekah, Pak, saya beramal untuk pesantren, Pak, 1 juta rupiah, tapi jangan disebut Pak ya, dari Allah saja, ikhlas.
Oh baik Bu Aji. Udah gitu saya tulisin. Pas waktu pengajian saya bilang, dari hamba Allah 1 juta rupiah. Dia bilang apa? Kamu tahu nggak hamba Allah itu? Itu saya itu. Ikhlas nggak Bu? Ikhlasnya dari Hong Kong. Makanya Ramadan butuh ilmu, istidadul ilm. Mana yang bisa ngerusak puasa kita, mana yang bisa ngerusak pahala puasa, kita harus tahu. Kenapa? Jangan sampai kita hanya dapat lapar dan haus doang, tapi nggak dapat pahala puasa. Kalau kita menjaga diri dari yang bisa membatalkan puasa, mungkin iya kita bisa, tapi yang berat dikala kita menjaga diri dari apa yang bisa menghilangkan pahala puasa kita. Yang keempat kata ulama, bagaimana refleksi daripada marhaban ya Ramadan itu Bapak Ibu? Kata ulama, istidadul jasadi. Yang keempat, kita harus persiapan kesehatan kita. Kita harus persiapin yang namanya sehat. Kata Imamul Ghazali, karena nikmat sehat akan terasa mahal jika kita sedang sakit. Nikmat hidup akan terasa mahal jika kita sudah mati. Makanya Bapak Ibu, kita ini hidup nih, kita banyak duit, kita hidup butuh duit, kita belanja butuh duit, sekolah butuh duit, jadi pemerintah juga butuh duit, ibu-ibu juga butuh. Tapi ternyata orang mati nggak butuh duit. Ternyata kalau kita mati duit nggak dibawa. Ternyata orang mati itu butuh doa, duit. Orang mati butuh doa. Kalau orang mati bawa duit, mau belanja kemana Bu? Nggak ada Alfamart di dalam. Orang mati butuh duit. Ya Allah. Istidadul jasad, siapin kita punya sehat. Mudah-mudahan ya, semua yang hadir hari ini masuk Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pemerintah daerah kita semuanya dalam perlindungan Allah. Semoga Allah jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita, amin. Mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan ini menjadi asbab untuk kita banti di dalam syurga bersama dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan terlalu lama, karena bapak-bapak duduknya udah nggak karuan, dan ibu-ibu duduknya juga ada yang nguap dari tadi. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita lakukan pada hari ini, amin. Mudah-mudahan kita tidak akan bubar dari tempat yang mulia ini sebelum dosa-dosa kita dihapus oleh Allah. Mudah-mudahan kita tidak akan bubar dari masjid ini sebelum semua amal soleh kita diterima oleh Allah. Dan yang terpenting untuk semua yang hadir hari ini, mudah-mudahan dipanggil oleh Allah untuk menuju Makkah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ballighna Ramadan bil barakati wal ghufran. Allahumma ballighna Ramadan bil karamati wal in'am. Allahumma ballighna Ramadan bi khairin wa lutfin wa
afiyah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir wa ilaikan nusyur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabbana, bimbing kami menuju jalan yang Engkau ridhai. Jadikan kami menjadi hamba-hambamu yang terbuka hati kami untuk menjalankan syariat-Mu, untuk menjadikan Islam menjadi agama yang Engkau ridhai bagi kami, sehingga kami mengeluarkan napas yang terakhir dalam hidup kami. Ya Allah, lindungi ulama kami, lindungi pemimpin kami, bimbing mereka ya Allah menjadi pemimpin yang amanah, menjadi pemimpin yang terbaik, menjadi pemimpin yang istiqomah di dalam membimbing kami, terutama di Kabupaten Sumbawa Barat ini. Ya Allah, jadikan Sumbawa Barat menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Jadikan seluruh warga Kabupaten Sumbawa Barat menjadi masyarakat yang cinta Al-Quran, menjadi masyarakat yang melaksanakan semua aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Jazakumullahu ahsanal jazaa. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.